Iya, cukup dengan ngobrol santai, suami peselingkuh itu akhirnya taubat. Loh, kok bisa? Ya, buat bunda yang ingin belajar dari pengalaman klien saya, oke, tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, sebelum memulai video ini, saya ingin sampaikan pada bunda yang baru nonton video saya, bahwa saya tidak pernah menyuruh klien saya yang diselingkuhi suami ya untuk menggunakan cara-cara yang terlalu agresif untuk mengusahakan taubatnya suami. Nah, entah itu menasihati suami secara berlebihan, menceramai suami, mengajari suami, atau kirim-kirim link konten sosmed untuk mendakwahi suami dan sebagainya. Mungkin di antara bunda ya ada yang memakai cara ini, ya silahkan monggo bun, itu hak bunda. Tapi kalau sudah ikut bimbingan privat bersama saya, nah biasanya saya justru melarang klien-klien saya melakukan hal semacam ini. Kenapa? Nah, karena prinsip saya bun, permainan cantik yang tepat itu insya Allah lebih memungkinkan hasil yang lebih maksimal dan permanen daripada pakai ego sesaat. Nah, apalagi di banyak kasus ya suami itu punya tameng ego yang kuat. Betul ya bun? Ya dia merasa dirinya itu pemimpin yang tanpa perlu dikasih tahu aja dia tuh udah tahu semuanya. Nah makanya alih-alih menceramai suami, saya ajarkan teknik small talk ya, yaitu memperbanyak obrolan ringan sebagai salah satu strategi menggait kembali hati suami. Kenapa cara ini yang saya pakai? Kenapa bukan mendakwai lewat ceramah? Dari berbagai literatur yang saya pelajari, baik di dunia barat ya maupun dari Islam sendiri, pendekatan ngobrol ringan atau small talk itu lebih memudahkan kita untuk membuka hati orang lain tanpa merasa dihakimi. Jadi di otak suami itu bun, ada semacam filter untuk menyaring omongan kita. Ketika kita ngomongnya pakai otot ya, mendikte suami, nah filter ini itu akan menutup rapat. Nah kondisi inilah yang sering saya bilang ke klien saya, bunda, suami bunda ini itu auranya masih tertutup. Jadi di kondisi ini dia itu nggak bisa menerima masukan, ceramah, nasihat, atau bunda kirimi link-link konten sosmed. Nah ini bun, ketika kita memakai pendekatan ngobrol ringan, maka insya Allah filter atau selubung energi aura ini itu akan terbuka lebar. Jadi suami akan lebih mudah untuk membuka hati tanpa dia sadari. Dan insya Allah pengaruh kita, cara berpikir kita itu lebih mudah menular ke suami. Nah, lalu gimana caranya pakai obrolan ringan atau small talk ini untuk bikin suami itu sadar dari selingkuh? Saya akan berikan sedikit gambaran ya, bagaimana klien saya ini menggiring suaminya untuk taubat selingkuh lewat obrolan ringan. Dan cara ini perlu bunda sesuaikan dengan kondisi bunda masing-masing ya bun, karena setiap rumah tangga kan pasti berbeda. Nanti akan saya sampaikan sedikit polanya di akhir ya. Oke, untuk step yang pertama yang saya anjurkan untuk beliau lakukan adalah menata kondisi batin terlebih dulu. Karena untuk ngobrol ringan bun, itu tentunya membutuhkan ketenangan ya, aura yang jernih dan positif dan juga kekuatan batin. Kita kan nggak boleh nih ke distract dengan ingatan-ingatan atau bayangan buruk tentang perselingkuhan suami dulu ya. Dan saya yakin ini PR buat sebagian besar istri yang pernah diselingkuhi suami. Makanya untuk yang satu ini, klien saya menyiasatinya dengan melakukan ikhtiar penjernihan aura terlebih dulu. Dan salah satunya yaitu ya lewat penyelarasan energi dari sarana cincin pribadi beliau yang saya tirakati agar aura beliau ini lebih jernih, lebih tenang, lebih positif ya, sehingga nantinya obrolannya di sini tuh lebih mudah ngena di hati suaminya. Nah, jadi setiap harinya beliau melakukan penyelarasan energi secara rutin sebelum mengawali obrolan dengan suaminya. Begitu beliau mulai merasa tenang, punya self control dan punya kekuatan hati, nah beliau memulai obrolan di teras rumah. Topik obrolan pertama nih bun untuk pancingan waktu itu adalah soal makan. Nah jadi beliau awali dengan bertanya nih, sudah makan ya? Nah suami beliau itu masih sibuk bun sama HP-nya, jadi jawabannya tuh pendek, dah. Nah lalu beliau sambung dengan ngomongin salah satu hobi suaminya, yaitu kulineran. Nah klien saya bilang nih bun, ya
ada restoran steak yang baru buka loh ya. Kamu udah cobain belum? Kata temen bunda nih, itu bumbunya tuh enak banget. Suasana restonya itu juga bagus ya, kayak nuansa alam gitu. Wah, ini recommended banget nih buat dicoba. Nah ini bun, pas denger cerita ini, ya suami beliau nih sebenarnya kelihatan kayak tertarik gitu, tapi masih gengsi untuk ngasih respon banyak-banyak. Jadi suami beliau tuh tetap ngeliatin HP sambil ya ngelirik-ngelirik dikit. Si suami ini cuma merespon, masa sih? Nah, lalu klien saya bilang, iya beneran, katanya sih. Lalu beliau di sini buka HP-nya ya, nyari-nyari lokasi dari resto steak tadi, sekaligus akun sosmednya. Nah, begitu ketemu langsung, itu di-share ke nomor suaminya. Nah, itu ya, coba dibuka kalau ayah pas sempet ya. Suami beliau bun, karena kondisi auranya itu masih tertutup, jadi nggak banyak merespon. Dia masih sibuk aja ke HP-nya. Dia cuma jawab pendek, ya. Nah, klien saya lalu menutup obrolannya sebelum berlalu. Oke, nanti atau besok-besok kita bisa obrolin lagi ya. Nah, lalu beliau di sini beralih ke aktivitas lain, seperti ngaji atau ngobrol sama anak-anak dan sebagainya. Besoknya, beliau ngobrol lagi sama suaminya. Pertama, beliau nanyain soal resto tadi bun. Ya, cuma sebatas untuk ngecek apakah suaminya ini nyantol atau enggak nih dengan topik obrolan yang kemarin. Yang kedua, beliau ajak suaminya ngobrolin yang lain. Nah, kalau di hari sebelumnya itu ngomongin soal resto steak ya. Nah, hari berikutnya beliau mulai geser topiknya ke tempat-tempat kulineran lain nih bun. Nah, ini saya sarankan karena masih ada kaitannya dengan hobi suami yang tadi, sukanya kulineran. Oke, besoknya lagi beliau geser lagi topiknya tuh ke tempat wisata lain yang pernah mereka kunjungi bun. Nah, pas topiknya mulai geser ke sini, kebetulan aura suami beliau itu pelan-pelan udah mulai terbuka ya, berkat diimbangi dengan ikhtiar spiritual beliau. Dan saya minta beliau untuk memanfaatkan topik obrolan ini untuk membangkitkan kenangan tentang kebersamaan mereka. Nah, dari obrolan ringan ini bun, beliau mulai sisipkan kata-kata seperti kangen ya rasanya bisa jalan-jalan ke sana lagi. Dan pola obrolan ini itu beliau terapkan secara istiqomah dengan topik yang bervariasi. Nah, mulainya dari mana? Ya, dari apapun yang disukai suami. Nah, kemudian geser nih ke topik receh lain yang berkaitan, sampai ke hal-hal yang ada kaitannya dengan kenangan bareng suami untuk dibangkitkan. Oke, jadi polanya itu ya bun, bisa dicatat. Apa yang disukai suami, kemudian lebarkan topik. Nah, lalu terakhir, bangkitkan kenangan suami tentang indahnya berumah tangga. Nah, nanti sambil bunda imbangi dengan terus bertirakat ya dan bermunajat sama Allah, dan seiring dengan memudarnya aura negatif dalam diri suami maupun energi aura negatif pelakor, nah ini pelan-pelan obrolan bunda ini akan menjadi jembatan untuk suami bunda kembali sama bunda. Dan bener bun, jadi suami klien saya ini ya, qadarullah, dikasih masalah sama Allah dengan selingkuhannya. Ya tiba-tiba jadi sering cekcok, sering salah paham. Dan ketika suami mulai melihat keburukan si pelakor, suami beliau di sini pelan-pelan mulai menjadikan obrolan receh klien saya ini sebagai pelariannya. Nah, di momen ini kan tinggal diperbanyak nih obrolan soal kenangan indah di masa lalu bareng suami. Insya Allah di momen genting semacam ini, obrolan ini itu akan cepat masuk ke hati suami bunda. Dan ini yang dilakukan oleh klien saya atas arahan saya waktu itu. Jadi ketika suami mulai kelihatan ada masalah sama selingkuhannya, saya minta klien saya untuk membuka galeri foto di HP-nya. Ya cari-cari nih foto-foto piknik atau aktivitas yang penuh kenangan bareng suami, lalu membahasnya. Dan gak begitu lama setelah kejadian itu bun, klien saya melaporkan ke saya bahwa suaminya udah putus dari pelakor. Semuanya tentu atas izin Allah yang menguasai hati suami beliau ya. Tapi di sini bisa kita terapkan pola obrolan tadi bunda. Dimulai dari ngomongin apa yang disukai suami. Nah, lebarkan nih ke topik ringan lain yang masih berkaitan. Dan tutup dengan bangkitkan kenangan bersama. Oke, untuk prakteknya ya tentu bunda bisa variasi sendiri ya, sesuai dengan kondisi rumah tangga bunda dan selera suami bunda masing-masing. Tapi yang jelas,
pendekatan lewat obrolan ringan ini bisa ngasih 3 manfaat. Yang pertama, suasana kebekuan antara bunda dan suami ini akan jauh lebih cair. Dan suasana cair ini itu adalah modal utama kalau bunda ingin menginstal program baru ke alam batin suami bunda. Lalu yang kedua, obrolan ringan semacam ini bun, kalau dilakukan dengan aura yang positif, maka energinya akan menular. Ya, sehingga aura suami yang tadinya itu negatif, tanpa dia sadari akan tertular oleh energi positif dari bunda. Nah, itulah kenapa sebelum melakukan terapi obrolan ringan ini, maka bunda wajib bekali diri bunda dengan aura yang positif dan jernih terlebih dulu. Jadi, andai pun suami di sini masih terpengaruh oleh energi negatif pelakor, maka aura bunda yang positif dan jernihlah yang akan bekerja secara otomatis menetralkannya. Nah, makanya klien saya tadi menyiasatinya dengan ikhtiar penyelarasan energi aura lewat cincin pribadi beliau terlebih dulu yang sudah melalui proses riyadhah energi dari saya. Ya, tujuannya supaya selama ngobrol hati beliau itu tetap tenang, tetap slow, ya, energi auranya itu tetap terpancar dan bisa mempengaruhi aura suami beliau. Jadi bun, kalau saat ini bunda sedang mengalami apa yang dialami oleh klien saya dan ingin menggunakan pendekatan serupa, yaitu dengan bermain cantik, ya, seperti klien saya, insya Allah bun, saya siap membimbing bunda secara privat dan profesional. Oke, caranya silahkan bunda tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Nanti pas di sesi bimbingan, bunda akan saya berikan buku panduan yang bisa bunda praktekkan. Sambil ya saya kawal secara spiritual dengan doa-doa dan amalan saya dari sini. Dan secara rutin saya juga akan pantau perkembangan hubungan bunda dan suami sampai akhir. Baik, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.